Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh sampai lambaikan tangannya, katakan Shalom. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Tanpa terasa kita masuk di awal bulan tahun ini, di awal bulan 7. Sudah setengah tahun kita melewati tahun ini. Luar biasa Tuhan pelihara hidup kita. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membawa segenap hati kita, segenap hidup kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau diberkati dalam ibadah kita pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita siapkan hati kita, segenap hati kita, segenap hidup kita hari ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau rindukan Tuhan ada di tengah-tengah kita saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Segenap hidup kami Tuhan, Engkau sudah pelihara sepanjang minggu ini. Kami ada di awal bulan Juli ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami dan pintar kami. Tapi kami tahu karena Tuhan Yesus begitu mengasihi hidup kami. Kami bawa hidup kami pagi hari ini kepada Tuhan pagi hari ini. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada habis-habisnya kebaikan-Mu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu. Jiwa kami merindukan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur dan kami bersyukur sampai hari ini kami mengalami kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang Tuhan berkati. Kami datang dengan tubuh yang sempurna di hadapan-Mu, mempersembahkan korban syukur kami kepada-Mu. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab anugerah-Mu sempurna adanya. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa pagi hari ini. Ibadah kami ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang luar biasa. Karena Tuhan yang luar biasa dengan kuasanya yang dahsyat itu sesungguhnya ada di antara kami, ada di tengah-tengah kami, siap melawan kami Tuhan. Yang datang dengan kelemahan, pulang dengan kekuatan yang baru. Tuhan yang datang dengan masalah, Tuhan tolong hari ini. Ada penghiburan yang sejati, ada kesembuhan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan hari ini. Sebab itu kami datang mencari Tuhan pagi hari ini, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu jiwa kami merindukan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kami siap Tuhan. Tuhan aku rindu. Terima kasih Tuhan aku siap ya Yesus. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Lagi bersama kita katakan
Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Dari awal bersama Tuhan, aku rindu. Terima kasih Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Membuat kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ini kerinduan kami, Tuhan Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Dengan segenap hati kami akan di hadapan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu, yes Lord, saat ini. Mari bersama nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Doa dan doa kami, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan
percaya oh Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Sebab itu kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang Kau tumpahkan dalam hidup kami. Haleluya, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami ada bukan karena kuat gagah kami. Kami tahu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah buat kami. Hari ini kami ada untuk menyenangkan-Mu. Hari ini kami ada untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bila kiranya Engkau semakin besar, Engkau semakin luar biasa dalam hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kedahsyatanmu nyata, semakin nyata dalam hidup setiap pribadi lepas terima. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami urapan yang baru, berikan kami pengertian yang baru. Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Urapi dan berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan segenap isi hati-Mu. Bila oleh urapan yang baru itu Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran. Amen. Sesuai dengan kebenaran yang Tuhan telah berikan buat kami semua. Dan dengan berani, dengan kecakapan yang Tuhan beri, Aku menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Setiap kami boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kita siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya mungkin yang bagian belakang barangkali bisa mungkin isi bagian depan barangkali, karena saya lihat mungkin bagian depan masih bisa diisi. Ya, silakan maju Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kabar kita? Puji Tuhan ya, memasuki semester yang kedua. Di minggu yang pertama bulan Juli, kita ada bersama-sama untuk menikmati kasih dan karunia Tuhan. Di bulan ini Saudara, kita mendapatkan sebuah tema yang baru. Dan temanya berbicara tentang keberanian
untuk Tuhan, untuk Allah kita, untuk Sang Raja kita. Dan hari ini saudara, kita percaya bahwa keberanian yang Tuhan berikan tentunya adalah keberanian yang membuat kita melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar berani hidup tampil beda. Coba lihat samping kanan kiri saudara, apa sih yang dimaksudkan dengan berani hidup tampil beda? Apakah kira-kira wajah di samping saudara mengkeriut? Wah, apa ini maksudnya? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Kita buka dalam kitab Daniel saudara. Kita akan belajar dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Sudah ketemu Bapak Ibu ya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di zaman Raja Yakub, orang Israel waktu itu sedang mengalami satu keadaan di mana mereka dijajah oleh Nebukadnezar, Raja Babel, saudara. Dan kemudian mereka ditawan, dibawa ke negeri Babel. Di antara orang-orang tawanan itu ada beberapa anak-anak muda, salah satunya adalah Daniel, dan juga Mesak, Sadrak, dan Abednego. Nama-nama ini bukanlah nama-nama Ibrani, saudara. Nama-nama yang sudah diberikan dari kerajaan Babilonia. Dan kalau kita pikirkan, saudara, tentu namanya sudah tidak lagi mengandung unsur-unsur kebenaran. Nama-nama yang mungkin mengandung unsur-unsur daripada keyakinan daripada bangsa Babilonia. Namun demikian, saudara, mereka tidak mengalami kehilangan identitas mereka, sekalipun nama mereka dirubah, sekalipun mereka tinggal di daerah yang asing, mereka tetap memiliki identitas sebagai orang-orang yang tetap cinta kepada Allahnya. Sekalipun mereka di negeri yang jauh, bahkan posisi mereka sebagai orang tawanan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Mungkin kehidupan kita tidak beda dengan orang-orang ini. Mereka tinggal di Babel sebagai tawanan. Tapi mungkin bedanya adalah kita merantau di tempat ini. Kita mungkin tinggal di bumi ini juga sementara. Dan saya mau katakan bahwa kehidupan kita yang sementara ini, biarlah kita tidak kehilangan identitas kita. Karena sejatinya kita ada, kita tinggal di muka bumi berasal dari idenya Tuhan. Amin, saudara. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita tinggal di bumi, tapi kita sejatinya berasal dari sorga. Idenya daripada Allah. Karena itu sekalipun kita ada di bumi, ditempatkan Tuhan di bumi, di negeri ini, saudara, kita nggak perlu kehilangan identitas kita. Kita justru harus menjadi duta-duta kerajaan Allah, wakil-wakil daripada kerajaan Allah yang ditempatkan Tuhan di negeri ini. Amin, saudara. Dan karena itu kita harus memiliki sikap yang berani untuk tampil beda. Berani hidup tampil beda. Apa yang dimaksud dengan berani hidup tampil beda? Tentu tidak memiliki sebuah pemahaman yang salah dalam konsep dunia, saudara, menyombongkan diri, ya, pusatnya adalah dirinya sendiri, tidak mau disamai dengan orang lain, dan semua itu nilai-nilai yang bersumber dari dosa. Kalau dia menyombongkan diri,
dia pengen tampil beda supaya dia kelihatan hebat, tentu itu berasal dari dosa. Dan saudara, Allah tentunya tidak suka kehidupan yang seperti itu. Tuhan ingin kita hidup dengan tampil beda, tapi yang dimaksudkan adalah berani hidup tampil beda, artinya berani hidup benar dengan standar kerajaan Allah. Sekalipun konsekuensinya kita hanya berdiri sendiri, tidak mendapat dukungan dari orang lain. Amin, saudara. Di dunia ini ada banyak orang yang berani, saudara ya. Berani. Kita menemukan orang-orang yang berani melakukan hal-hal nekat, saudara. Pagi tadi, saudara, saya mau berangkat ke Padang dari Payakumbuh, saudara. Di depan kantor DPR itu, saudara, pagi-pagi subuh, anak-anak muda, saudara, begitu ramainya di sekitar jalan raya itu. Mereka lomba balapan, saudara. Nggak pakai perlengkapan yang utuh, saudara, bahkan helm pun tidak. Ini orang berani kan? Tapi saya mau katakan, kita tidak harus lakukan hal-hal yang berani dalam konteks nekat. Tapi Tuhan ingin kita melakukan hal-hal yang berani dengan standar kerajaan Tuhan. Karena itu, saudara, kalaupun di dunia ini ada banyak orang-orang yang berani, ya, tetapi bukan di atas dasar kebenaran. Itu sebabnya orang-orang semacam ini akan berkompromi saat diperhadapkan dengan tekanan, tantangan, atau godaan. Berani hidup tampil beda adalah pilihan. Tidak dibangun dalam sekejap, tetapi hasil dari latihan dan proses dari waktu ke waktu. Saya percaya, saudara, 3 anak muda, Mesak, Sadrak, dan Abednego yang ada di dalam kerajaan Babilonia, mereka orang-orang yang berani. Itu tidak dalam waktu sekejap tiba-tiba berani, tapi mereka mengalami sebuah proses kehidupan, mulai dari sejak mereka ada di Yehuda, di Israel, sampai akhirnya mereka ditawan ke Babel. Mereka tetap memiliki sikap yang berani hidup tampil beda, artinya berani hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin di sekitar dia ada banyak orang yang tidak berani hidup benar, tapi dia belajar untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan hari ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama memahami apa sih yang dimiliki oleh orang-orang yang berani hidup dalam kebenaran. Tentu ada sesuatu yang membuat mereka bisa berani, dan tentu kita yang mau hidup seperti mereka, kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat yang pertama, saudara, yang dimiliki oleh orang-orang yang berani hidup tampil beda, itu adalah komitmen yang kuat dengan Tuhan. Hari-hari ini mari kita cross check kembali komitmen kita dengan Tuhan. Kita mau perbaharui komitmen kita dengan Tuhan. Kalau mungkin kita mengalami sebuah hubungan yang sudah tidak lagi dibangun dengan komitmen yang kuat, kita sudah mulai kendor dalam hal-hal yang mungkin sepele, baca firman, doa, bangun hubungan dengan Tuhan sudah mulai kendor, saudara. Mari kita mau belajar, kita mau bangun lagi komitmen yang kuat. Amin, saudara. Kenapa kita perlu memiliki komitmen yang kuat? Dan apa itu komitmen, saudara? Komitmen adalah perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Aku sanggup, aku janji, aku akan lakukan ini. Dan itu sebuah kesanggupan kita, komitmen kita. Dan itu mengandung sebuah unsur kontinuitas, saudara, berkelanjutan. Artinya bersedia untuk melakukan janji kita, tidak hanya pada saat atau detik ini saja. Di saat mungkin kita sedang dalam komunitas yang mungkin ramai, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Tapi di saat kita mungkin sendirian, apakah kita memuji Tuhan? Tapi komitmen kita akan memungkinkan kita untuk melakukan dimanapun. Tanpa pengawasan, kita akan tetap memuji Tuhan.
Kita akan tetap berkomitmen mengasihi Tuhan. Dan kita akan melakukan itu secara terus-menerus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa sih dasar dari komitmen yang dibangun oleh orang-orang yang berani? Tentu dasarnya adalah kasih. Kalau mereka mengasihi saudara, pasti mereka akan berkomitmen. Suami istri dibangun sebuah komitmen. Dasarnya adalah kasih. Kalau dasarnya bukan kasih, saudara, saya yakin, wah, sudah gak setia lagi. Wah, sudah gak menguntungkan lagi. Wah, sudah merepotkan. Tapi karena dasarnya adalah kasih, saudara, kita mungkin barangkali gak hafal, barangkali yang sudah berkeluarga gak hafal lagi mungkin janji nikah kita. Tapi saya yakin kita masih ingat dengan janji nikah kita. Amin, saudara. Masih ingat dalam konteks aku pernah janji. Betul? Amin, saudara. Kita gak akan bilang, aku gak pernah janji dong sama kamu. Tapi pasti kita ingat, aku janji untuk setia. Apa dasarnya, saudara? Kasih. Bukan karena dasarnya dia ganteng, bukan karena dasarnya dia cantik. Karena ganteng dan cantik itu relatif. Betul, saudara? Amin. Nah, kita percaya, saudara, dasar kita adalah kasih. Karena kita menemukan sebuah keluarga, mohon maaf saudara ya, ada yang dalam keadaan, ya kalau dalam ukuran manusia saudara ya, memiliki anggota tubuh yang barangkali kurang sempurna, tetapi dia punya pasangan yang sempurna. Ada saudara ya. Tetapi kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena kasih. Seorang hamba Tuhan juga yang kalau dipikir saudara ya, gak punya tangan, gak punya kaki. Saya yakin saudara tahu itu. Tapi dia punya istri, wow, cantik luar biasa. Dia punya anak, sempurna saudara ya. Dan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa jadi motivator, jadi penyampai kebenaran untuk memberkati banyak orang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena punya kasih. Dan komitmen yang dibangun dengan dasar kasih, saudara, akan membuat kita kuat. Saudara, kita ingat dengan sebuah lagu yang kita nyanyikan dengan ku mau cinta Yesus meskipun badai silih berganti. Barangkali lagu ini mungkin diciptakan atau digubah oleh penciptanya, mengalami sebuah kehidupan yang tidak enak, tapi dia tetap cinta Yesus karena dia mendapatkan sebuah kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan dia belajar untuk mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan. Sekalipun dia menghadapi situasi yang silih berganti, yang tidak enak, tapi dia tetap mencintai Yesus. Itulah sebuah komitmen yang perlu kita bangun. Dan kalau kita mau belajar tentang kasih, cuma 5 huruf. K-A-S-I-H. Kasih itu berbicara tentang ku baca Alkitabku supaya imanku hidup. Kalau kita punya kasih, saya percaya saudara kita akan baca firman Tuhan. Kita akan renungkan kebenaran Tuhan. Dan kebenaran ini yang akan menuntun kita. Kebenaran ini yang akan membuat karakter hidup kita yang tadinya nggak benar, yang tadinya nggak berkenan, tiba-tiba bisa berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita punya kasih sama Tuhan. Dan keberanian yang dibangun dengan komitmen saudara, karena mengasihi Tuhan, karena cintakan Tuhan, itu luar biasa. Dalam pernikahan Kristen saudara, kenapa
sangat sedikit, ya bukan nggak ada saudara ya, tapi sangat sedikit persentase daripada perceraiannya. Karena Alkitab berkata, hanya kematian yang dapat memisahkan. Orang yang mengerti sebuah komitmen dalam hubungan, baik dengan pasangan ataupun dengan Tuhan, dia nggak akan mudah meninggalkan pasangannya, dia nggak akan mudah meninggalkan Tuhannya. Kenapa saudara? Karena dia punya komitmen. Sehingga ketika Mesak, Sadrak, dan Abednego di situasi yang tidak mengenakan, ada di negara Babel, disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, dia berkata, tidak akan menyembah. Kenapa saudara? Karena dia punya komitmen terhadap Allahnya. Dia nggak mau berpaling kepada Allah yang lain. Dia nggak mau berpaling kepada ilah yang lain. Dia hanya mau setia. Dia hanya mau taat dan mengasihi Allah yang telah dia sembah selama ini, yang telah berkarya dalam hidupnya, yang telah memberkati hidupnya, yang telah menyelamatkan hidupnya, dan yang telah mati bagi hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan belajar untuk membangun komitmen kita kembali dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Apakah hari-hari ini kita masih setia baca kebenaran firman Tuhan? Karena kebenaran firman Tuhan akan memunculkan sebuah perubahan dari apa yang kita baca, kita renungkan, akan mengubahkan hidup kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi waktu kita mulai tidak setia, tidak bangun komitmen untuk baca firman Tuhan, maka tidak akan terjadi perubahan. Tapi hari ini, biarlah kehidupan kita mengalami sebuah pembaharuan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena kita setia baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan akan semakin kuat. Dan yang kedua saudara, apa yang dimiliki orang-orang yang berani hidup tampil beda? Yang kedua adalah keberanian mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Mesak, Sadrak, dan Abednego dalam situasi yang tidak enak, mereka dipaksa untuk menyembah patung, tapi mereka berkata no, tidak mau, dan mereka sudah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Sekalipun resikonya mereka harus dimasukkan di perapian yang menyala-nyala, bahkan perapian itu suhunya ditingkatkan sampai 7 kali lipat, tapi mereka tidak ketakutan. Kenapa saudara? Karena mereka sudah persembahkan hidupnya bagi Tuhan. Alkitab berkata 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Roma 12 ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kita menemukan konsep bagaimana orang-orang mempersembahkan korban di zaman perjanjian lama. Orang selalu membawa korban dalam keadaan hidup, dipersembahkan dalam keadaan yang mati. Tapi hari-hari ini dalam perjanjian baru, di mana kita hidup, Tuhan ingin mempersembahkan seluruh korbannya dalam situasi hidup. Amin, saudara. Kenapa saudara? Karena gak gampang rupanya untuk hidup daripada mati. Kalau mati saudara, penderitaannya itu cuma sekali. Tapi kalau hidup, itu rupanya menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, dan itulah perjuangan kita. Tapi persembahan yang hidup, itulah yang berkenan
kepada Tuhan. Dan hari ini saudara, Tuhan ingin seluruh kehidupan kita selagi masih hidup, bukan lagi untuk hidup buat dunia, buat diri sendiri, tapi Tuhan ingin kita hidup untuk Dia yang telah mati bagi kita. Persembahkan seluruh hidup kita. Untuk apa saudara? Kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ke-13. Kita lihat saudara, mungkin bisa ditampilkan barangkali. Ya. Roma pasal yang ke-11 Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat yang selanjutnya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada sebagai dahulu mati, tetapi yang sekarang, dan untuk menjadi senjata kebenaran, yang dulu mati, sekarang hidup. Hari ini kita hidup. Biarlah hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi senjata kebenaran. Bukan senjata-senjata kelaliman, tapi menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena itu saudara, kita perlu berani mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Itu gak gampang saudara. Berani mempersembahkan hidup ini kepada Allah. Saudara ingat bagaimana Abraham, dia menanti 25 tahun anak yang dia nantikan itu Tuhan kasih. Kemudian Tuhan minta lagi saudara, persembahkan anakmu di Gunung Moria. Wow, selama ini yang dikorbankan adalah kambing domba, lembu sapi. Tapi kali ini kok Tuhan minta yang seperti ini, gak masuk di akal. Tapi Abraham tetap taat. Itu adalah sebuah gambaran bahwa kehidupan kita mesti dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan, bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan setelah kita hidup bagi Tuhan, tapi mati bagi dosa, mati bagi keinginan kita, mati bagi segala nafsu duniawi. Karena itu saudara, kita perlu hidup dengan standar kerajaan Allah, bukan standar dunia. Karena kalau pakai standar dunia saudara, dunia ini penuh dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap kita yang berani mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena hidup kita adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dia mati hanya untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita, untuk dosa, untuk keinginan daging, untuk keangkuhan hidup. Tapi kita hidup untuk Dia yang telah mati bagi kita.
Dan ini butuh perjuangan. Ini dibutuhkan sebuah hal yang nggak gampang. Tapi komitmen tadi akan menuntun kita melangkah dengan berani untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa saudara kita perlu berani mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Tentunya karena kita sudah kenal siapa Dia. Kalau kita nggak berani saudara, itu perlu tanda tanya besar. Saudara masih punya keraguan. Tapi keberanian kita memungkinkan saudara dan saya memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Kita punya anak, tapi kita juga pernah jadi anak. Kita berani mempercayai bapak kita, orang tua kita. Kenapa saudara? Karena kita kenal Dia. Amin. Saya pernah ceritakan sebuah peristiwa yang orang-orang berani lakukan, yaitu adalah sang akrobatik. Sebuah keberanian yang di atas daripada rata-rata. Berani lakukan perkara-perkara yang sedikit kelihatannya gila. Lewati seutas tali di tempat yang berisiko tinggi. Tapi itu nggak mudah. Tentu dia belajar dalam proses yang tidak hanya sekejap. Keberanian yang seperti itu dia lakukan berulang-ulang. Sampai pada akhirnya dia kemudian mahir. Dan dalam peristiwa atraksinya saudara, dia kemudian ditonton oleh banyak orang. Di saat orang pada menonton, tentu adrenalin keberaniannya tambah saudara ya. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mulai tantang siapa yang percaya aku bisa kembali lagi dengan selamat. Semua orang tepuk tangan. Tapi di saat dia mulai tantang kembali pertanyaan selanjutnya, siapa yang tadi angkat tangan, ada nggak yang berani maju ikut saya lewatin satu utas tali ini, kita jalan sama-sama. Tak ada satupun yang berani maju. Kenapa saudara? Karena mereka ragu-ragu. Tapi ada seorang anak kecil yang berlari dia mendekati sang akrobatik itu. Dan kemudian orang terheran-heran, dia berani melangkah ketemu sang akrobatik itu. Dan dia berani jalan bersama-sama melewati seutas tali sampai di seberang. Orang-orang tadinya saudara geleng-geleng. Yang tadinya mereka riuh tepuk tangan, semuanya hening menyaksikan dengan mata yang tidak berkedip. Karena mereka heran, anak siapa ini? Kok diizinkan berani sekali dan tega kali orang tuanya? Tapi ketika sampai di seberang, diwawancarai, anak itu tertawa saudara, dia senyum. Saya berani karena dia bapakku. Simpel saudara. Bapaknya rupanya. Pantesan dia berani. Saudara, dia berani lewat seutas tali sama bapak sang akrobatik itu. Rupanya karena dia anak-anaknya. Saudara, banyak di sini yang mengatakan anak-anak Tuhan. Lambaikan tangan kita. Coba tanya samping kanan kiri. Beranikah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita belum berani mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti buat tanda tanya dalam hidup kita. Kita masih belum kenal Bapa kita. Kita masih belum kenal yang kita sembah, sehingga kita masih meragukannya. Tapi waktu kita berani mempercayakan hidup kita, kita kenal Dia. Abraham berani tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan kekayaan, kemegahan yang dia peroleh bersama bapaknya di negeri Ur Kasdim. Diperintahkan Tuhan berjalan ke negeri Kanaan yang belum tahu tujuannya. Dulu belum ada Google Map, nggak tahu mana alamat pastinya.
Barangkali dia mungkin berjalan mana ya, belum ketemu saudara. Tapi kenapa dia berani tinggalkan yang sudah nyata-nyata kelihatan? Dan dia melangkah kepada satu tempat yang belum kelihatan. Karena dia berani mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dia punya iman yang besar. Karena dia percaya Allah yang dia sembah jauh lebih besar dari yang dia tinggalkan. Amin. Paulus juga pernah berkata, yang dahulu kuanggap keuntungan, tapi demi Kristus semuanya kuanggap rugi. Karena siapa saudara? Karena Kristus. Kristus menguntungkan. Karena itu dia berlari-lari mengejar panggilan Tuhan. Dia berani mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biarlah kehidupan kita hari-hari ini kita mau persembahkan hanya kepada Tuhan. Kita nggak akan persembahkan lagi kepada keinginan daging, kepada keinginan dosa, tapi kita hanya mau persembahkan kepada Tuhan. Tentu harus berlawanan dengan keinginan dosa, tapi itulah resiko kita mengikut Tuhan Yesus, menyangkal di diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Mungkin kita akan kehilangan nyawa kita, tapi kita akan memperolehnya kembali kalau kita kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus. Yang selanjutnya saudara, kita akan lihat apa yang dimiliki orang-orang berani hidup tampil beda. Yang ketiga adalah iman yang hidup. Kenapa dikatakan iman yang hidup? Karena kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus, ada iman yang mati. Di perikop ini saudara, dikatakan bahwa ada iman yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kita bisa mengukur iman kita hidup atau mati? Dari tindakan-tindakan kita, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita kerjakan. Apakah yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk diri kita? Bukankah Tuhan berkata dalam kitab Kolose, tetapi apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara, maka kita akan memiliki iman yang hidup. Dan Alkitab berkata dalam Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kita bisa punya iman yang hidup dan punya tindakan dan perbuatan-perbuatan yang membuat kita hidup kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Orang banyak berbuat, banyak bertindak, tapi tidak dalam kebenaran. Kenapa saudara? Karena nggak ada tuntunannya. Tapi firman ini yang akan menuntun saudara dan saya. Sehingga tindakan kita, perbuatan kita adalah perbuatan yang benar, yang memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki iman yang hidup itu seperti Mesak, Sadrak, dan Abednego. Dalam situasi apapun yang dihadapinya, dia nggak pasif, tapi dia aktif. Dia berani melawan arus yang salah, arus dunia yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun dia masih tinggal di dunia, sekalipun dia tinggal di kerajaan Babilonia, di bawah kekuasaan sang raja yang barangkali situasinya saat itu mengerikan, kejam sekali, tapi dia memiliki iman yang hidup, sehingga dia tidak
terintimidasi. Dia tidak dalam situasi ketakutan. Takutkah dia? Mungkin iya, tapi dia tidak ketakutan. Takut secara manusia itu wajar, tapi yang tidak boleh adalah ketakutan. Karena apa, saudara? Karena kita percaya iman yang hidup adalah iman yang bertindak. Dan kita lihat sebuah contoh, saudara. Ikan, kalau ikan itu hidup, saudara, dia berani melawan arus. Ikan salmon contohnya, saudara ya, nilai harga jualnya itu enggak seperti ikan-ikan biasa, agak sedikit mahal barangkali ya, dan jarang dijual di pasar-pasar tradisional. Kalaupun ada sangat langka, karena mungkin harganya sedikit mahal. Dan saudara, habitat daripada ikan salmon ini, dia kalau mau bertelur, mau berkembang biak, dia akan kembali kepada habitatnya. Dia mesti ke hulu yang penuh dengan perjuangan. Pertama melawan arus, yang kedua dia harus melawan predator-predator yang siap menerkam ketika dia melompat dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, dan seterusnya. Predator-predator itu sedang menanti. Saudara dikasih Tuhan, itu gambaran daripada iman yang hidup. Dia berani melawan arus dunia. Tapi coba ikan yang mati, dia nggak bisa melawan arus, tapi dia akan hanyut mengikuti arus. Kekristenan yang tidak berani bertindak dalam kebenaran, berarti itu sudah dalam situasi iman yang mati. Dia hanya ikut arus dunia, ikut arus mayoritas. Oh, mayoritas lakukan yang tidak benar, dia ikut yang tidak benar. Mayoritas lakukan yang salah, dia lakukan yang salah. Karena memang kebanyakan seperti itu. Berarti tidak salah dong, semua orang pada melakukan hal yang sama. Tapi ketika dia punya iman yang benar, iman yang hidup, dia tidak lakukan tindakan yang salah. Dia akan tetap lakukan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita lihat selanjutnya di bagian yang terakhir, apa yang dilakukan orang-orang yang berani hidup dalam kebenaran. Yang dilakukan adalah dia punya keberanian untuk menghadapi proses kehidupan. Ngikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada proses. Ngikut Tuhan Yesus itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan proses. Saya pertama kali terima Tuhan Yesus, saya berpikir akan enak. Tapi rupanya yang proses pertama kali dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen bukan orang lain, tapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Siapa itu? Orang Kristen sendiri, saudara. Orang Kristen sendiri. Alkitab berkata besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Tapi Alkitab berikan kepada kita sebuah ayat yang berkata, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karena itu, ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, kami nggak mundur. Kami tahu itu proses, ujian, tantangan. Apakah kami harus kembali ke iman yang lama, atau kami akan tetap berjalan dalam proses yang menjadikan kami seperti yang Tuhan inginkan? Kami lewatin proses. Dan hari ini saudara, saya menjadi orang percaya. Hari ini saya mengerti, rupanya ngikut Tuhan Yesus itu penuh dengan perjuangan. Tapi sadar Tuhan memberikan kita roh keberanian untuk menghadapi proses. Tidak ada dalam kehidupan yang ada di dunia ini yang tidak melewati proses. Makanan yang enak pun melewati proses. Kalau dia nggak diproses, dia nggak akan jadi makanan yang enak. Amin, saudara. Barang yang bagus, yang punya nilai yang jual tinggi,
dia pun harus melewati proses. Hari ini barangkali kita diproses seperti Mesak, Sadrak, dan Abednego. Ada di negeri perantauan, jajahan, dia diproses. Ada orang-orang yang gak senang barangkali. Ada tantangan, ada ancaman, ada ujian. Itu proses yang harus mereka lewati. Tapi dalam kitab Mazmur, kita akan lihat sama-sama saudara ya. Kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 10. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Tuhan menguji kita seperti orang memurnikan perak. Perak itu dimurnikan. Ukurannya adalah ketika sang pemurni itu bisa melihat wajahnya muncul di perak itu, saudara. Diproses sampai kemudian dia lihat wajahnya. Wah, sudah bagus. Karena wajahku sudah terpantul di perak itu. Tuhan murnikan saudara dan saya, kehidupan kita, sampai wajah Allah muncul dalam kehidupan kita. Sehingga ketika muncul wajah Allah dalam hidup kita, orang-orang yang tidak lihat Tuhan, tapi mereka lihat tindakan kita, perbuatan kita, karakter hidup kita, kehidupan kita yang telah diubah sama seperti Tuhan. Orang akan lihat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Kristen itu pertama kali muncul di Antioquia. Sebuah kalimat yang tidak enak yang keluar daripada orang-orang kafir ditujukan kepada orang-orang percaya. Namun kemudian orang-orang percaya bangga menggunakan kalimat itu karena mereka dianggap sama hidupnya dengan Kristus. Karena itu mereka senang disebut Kristen. Mereka senang disebut sebagai orang-orang percaya yang hidupnya sama dengan Kristus. Hari-hari ini apakah kita bangga dengan Kristen kita? Berani nggak kita mengakui iman kita? Atau kita berkata, aku punya agama saja. Tapi kita nggak berani mengakui iman kita sebagai orang Kristen. Kita takut. Kita berkata mungkin aku juga menyembah Allah yang berkuasa, yang Maha Esa. Tapi kita takut mengakui Allah kita. Padahal kita punya Allah yang besar. Amin saudara. Punya Allah yang luar biasa. Kita perlu berani. Dan itu harus melewati proses. Sampai akhirnya muncul kehidupan Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu gak mudah saudara. Itu penuh dengan proses. Siapa yang siap melewati proses hidup? Mungkin kita mengalami keadaan yang tidak enak. Hari-hari ini mungkin kita ada situasi sakit penyakit. Mungkin kita berkata, Tuhan kenapa Engkau izinkan aku lewatin sakit penyakit? Jangan buru-buru berkata dan salahkan Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan itu. Tuhan mau datangkan kuasanya, mujizatnya. Lewat hidup kita Tuhan ingin dia dimuliakan dan ditinggikan, diagungkan. Mungkin kita diperhadapkan situasi yang tidak gampang. Kita diperhadapkan keadaan yang tidak enak. Perlu dengan perjuangan. Saya mau katakan, jangan menyerah dulu. Jangan mundur. Jalani. Karena Tuhan berkata dia menyertai kita. Mungkin dia sedang izinkan kita lewati proses-proses kehidupan. Supaya kita munculkan karakter Kristus. Sehingga orang boleh melihat Allah dalam hidup kita. Mesak, Sadrak, Abednego.
mereka memunculkan karakter Allah dalam hidup mereka. Yang kemudian seluruh istana Babilonia, kerajaan daripada Nebukadnezar, mengakui Allahnya Mesak, Sadrak, dan Abednego. Kenapa saudara? Karena mereka berani melewati proses kehidupan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Bukan kesaksian saya, tapi kesaksian yang terjadi sekitar abad 19. Terjadi di daerah India. Kekristenan di sana. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mungkin mendengar sebuah cerita dari sebuah pujian yang berkata mengikut Yesus adalah keputusanku. Cerita ini itu berawal dari sebuah kesaksian satu keluarga yang berani ngambil keputusan untuk tetap mempertahankan imannya, sekalipun dalam prosesnya dia harus diperhadapkan dengan sebuah kematian, diperhadapkan dengan sebuah pilihan, tapi dia mau memilih untuk tetap mengikuti proses, berani mati bagi Tuhan. Dan hari ini saudara, kita menemukan sebuah kesaksian yang luar biasa yang muncul dari sebuah kalimat lagu. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, saudara ya, mengikut Yesus adalah keputusanku. Apakah hari ini kita juga memiliki sebuah keputusan yang sama? Mengikut Yesus adalah keputusanku. Biarlah hari ini kita berani melewati proses. Saya nggak tahu proses apa yang diperhadapkan dalam hidup saudara dan saya. Tapi satu keluarga ini diperhadapkan dengan sebuah tantangan untuk menyangkal imannya. Tapi dia berkata, aku mau tetap ikut Yesus. Sekalipun dia harus kehilangan 2 orang anaknya, mati di depan matanya. Kemudian dia harus kehilangan istri yang dia kasihi di depan matanya. Dan terakhir dia harus kehilangan nyawanya untuk mempertahankan iman kesetiaannya, mengasihi Tuhan. Proses yang tidak gampang dia mesti lewati. Tapi keadaan itu melahirkan sebuah benih iman bagi negeri itu. Orang-orang yang hakimi, mengadili satu keluarga ini, gak tenang hidupnya, gak bisa tidur nyenyak. Mereka akhirnya ngumpul kembali di balai tempat di mana mereka mengeksekusi satu keluarga. Dan sang kepala desa kemudian dia berdiri di tempat di mana orang-orang yang tadinya dibunuh karena iman mereka. Dan kemudian dia berkata, hari ini aku mengikuti jejak orang-orang yang telah kita eksekusi karena imannya. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau setia. Aku mau mengikuti jejak iman mereka. Karena apa saudara? Karena ada orang yang telah berani melewati proses. Dan proses itu membuat orang-orang yang melihatnya, wow, betapa hebat, betapa dahsyatnya. Ada orang-orang yang berani hidup bagi Tuhan. Ada orang-orang yang berani mempertahankan imannya. Dan itu membuat orang-orang di sekitarnya terkagum-kagum. Dan itulah yang menjadi daya tarik dari kekristenan. Ketika kita memiliki keberanian untuk menampilkan kehidupan yang benar. Berani tampil beda di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Berani hidup dalam kebenaran. Berani hidup mempersembahkannya bagi Tuhan. Berani memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Berani melewati proses, sekalipun itu gak gampang, penuh dengan perjuangan, bahkan mungkin tantangannya nyawa saudara. Mari kita berani untuk mempersembahkannya bagi Tuhan. Berapa banyak saudara yang berani hidup, tampil beda, berani hidup dalam kebenaran. Lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita bangkit diri bersama-sama.
Kita naikkan pujian. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Biarlah ini menjadi sebuah renungan kita kembali. Komitmen kita diperbaharui. Keberanian kita untuk mempersembahkan hidup kita. Tidak ragu-ragu lagi. Membangkitkan iman yang hidup dalam hidup kita. Dan berani melewati proses kehidupan. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mungkin bisa bantu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus. Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus. Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Katakan salib di depan. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak kenal, ku tak kenal. Sekali lagi katakan. Amin. Mengikut Yesus keputusanmu. Haleluya. Benar, Tuhan, inilah keputusan kami. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sekalipun penuh dengan perjuangan. Dan hari ini kami mau memperbaharui komitmen kami. Kami mau berani mempersembahkan hidup kami. Sebab kami kenal siapa yang kami percayai. Biarlah kami juga memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Sebab kami percaya Tuhan mau kami punya iman yang hidup, iman yang bertindak, yang berani melawan arus-arus dunia, menjadikan kami tetap hidup dalam kebenaran. Dan biarlah kami juga berani melewati proses, sekalipun mungkin tidak nyaman, tidak enak, tapi kami tahu di balik proses ada progres, di balik penderitaan ada kemuliaan. Biarlah Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Kalau hari ini kami boleh dengar kebenaran ini,
Bila kami seperti Mesak, Sadrak, dan Abednego, sekalipun mereka tinggal di negeri orang, di pembuangan di Babelonia, mereka tidak hidup dalam sebuah ketakutan dan tidak terintimidasi. Mereka tetap komit setia terhadap Allah yang mereka sembah. Kami punya Allah yang besar. Bila kami setia terhadap Allah yang kami sembah, dan kami tinggikan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bangga sebagai orang-orang Kristen. Kami senang. Kami bukan bangga ketika kami punya organisasi yang besar, punya nama gereja yang besar, tapi kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga, kami senang, kami bersuka cita punya Allah yang luar biasa. Biarlah ini yang menjadi kebanggaan kami sebagai orang-orang percaya. Bukan bangga kepada gereja kami, bukan bangga terhadap organisasi kami, bukan bangga terhadap kehidupan kami, tapi yang kami banggakan adalah Allah kami, Yesus kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua umat-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Engkau terus menggema, memberkati kami semua umat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Memberkati juga semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam segenap pelayanan di hari ini. Dan Engkau memberkati juga gembala yang ada di tempat ini. Sebagai gembala kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu saat ini sedang dalam pelayanan di tempat lain. Biarlah kuasa Tuhan, anugerah Tuhan memberkati gembala kami, Pendeta Yohanes Beni, serta dengan Ibu dalam segenap pelayanan yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu. Bila penyertaan Tuhan sempurna, tanda-tanda ajaib yang heran, yang luar biasa dinyatakan dalam segenap pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian kami, sembah kami hanya bagi Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom semua warga kerajaan dikasih oleh Sang Raja. Kita memasuki bulan dengan tema boldness for the King. Bukan cuma for the King tapi before the King. 1 Timotius 6 ayat 13 dan 14. Kita ada di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Kristus Yesus yang memberikan contoh. Make a good confession di hadapan Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, kata Rasul Paulus, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita hidup ini, kita harus tahu kita ini adalah pembawa berita. Pembawa berita Injil Kerajaan. Dan yang dibutuhkan hari-hari ini adalah boldness, paresia. Bicara tanpa teding aling-aling, bicara tanpa reserve, bicara dengan berani. Kenapa kita bisa berani? Karena kita di hadapan Allah. Kita melihat Kristus di hadapan Pontius Pilatus yang adalah perwakilan kaisar, negara adik kuasa saat itu. Dia sedikit pun tidak kedar. Dan apa yang dia katakan? My kingdom is not of this world. Ketika Pontius Pilatus berkata, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus tanya balik. Itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakan padamu? Sebab ketika diperiksa, dia ini keturunan daripada King David. Keturunan daripada Raja Daud. Dan karena itu dia punya legitimasi untuk menjadi raja di Israel. Sebab itu secara politik sangat berbahaya. Dan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka hamba-hambaku akan melawan engkau. Di bagian lain daripada Synoptic Gospel dia berkata begini. Dia berkata bahwa kiramu aku tidak bisa memanggil 6 legion malaikat. Dia berkuasa bukan atas 6 legion malaikat. Karena Kristus adalah raja dan saat itu jadi putra mahkota yang datang ke bumi. Dia saja bisa saja memerintahkan seluruh bala tentara sorga. Dan tentara Romawi gak ada apa-apanya. Saudara yang kasih Tuhan,
Jesus make a good confession. Akan tiba waktunya kata Kristus bahwa engkau akan dihadapkan kepada yaitu pemuka-pemuka dan juga majelis-majelis mahkamah agama. Dan bahkan pengadilan dan sebagainya. Pakailah kesempatan untuk bersaksi. Kita melihat berapa banyak yang mulai terjadi bahkan di negeri kita. Tetapi itulah kesempatan untuk bersaksi. Sebab pada saat itu bukan engkau yang berbicara, roh Bapamu. Dan saya berdoa, the spirit of boldness. Sebab firman Allah berkata, orang benar ya. Bukan orang pandai bicara, tapi orang benar itu berani seperti singa muda. Wow. Ya, bold as young lion. Dan saya percaya bahwa ketakutan tidak ada dalam DNA daripada pengikut Kristus. Sebab Wahyu 21 ayat 8 mengatakan the fearful, penakut itu yang pertama masuk neraka. Ya. Kalau kita sebut diri kita orang diselamatkan, tapi tidak berani bersaksi, ada ayat itu. Ya, penakut baru yang lain-lain, penjina, penyembah berhala, tapi yang paling depan adalah the fearful. Karena itu lawan daripada fearful adalah boldness. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula meminta Tuhan boldness, keberanian. Dan ingat ini, di hadapan Allah yang menghidupkan. Jadi saudaraku, if we die with Him, we shall live with Him. If we endure, kalau kita bertahan, kita akan memerintah bersama dengan Dia. Kristus Yesus yang memberikan contoh yang baik. Karena itu biarlah kita hidup tanpa bercela. Di dalam nama Tuhan Yesus. Be a bold witness for Jesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Terima kasih buat hambanya Pak Junanto, Gembala GPI Tunggu yang sudah memberkati kita hari ini. Mari saya jemput kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup ibadah kita bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Jumanto Tuhan, yang menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami di tempat ini. Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan Yesus, sertai dengan tanda dan mujizat dan heran dan ajaib daripada Tuhan. Kami itu serahkan Tuhan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, berkati istri dan kedua anak-anak daripada hamba-Mu ini, dan begitu juga ada jemaat yang dia pimpin di Kudus saat ini Tuhan. Kau berkati mereka, Kau jamah Tuhan, dan Kau menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang ada di sana Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, juga kami berdoa buat
pendeta kami ada di pusat, untuk Bapak Timotius Arifin, untuk Bapak Roni Daud yang menjadi kepala pusat kami, yang memimpin kami. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus, kekuatan dan kesehatan mereka kiranya ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Yohanes Ben yang mengembalakan kami di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan, beserta Ibu Esther dan anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan yang senantiasa terpelihara. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat kami GBI yang ada di tempat ini. Terima kasih buat jemaat yang boleh ibadah di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan. Sekiranya mereka dalam keadaan lemah secara fisik, Tuhan kuatkan mereka. Yang lemah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan untuk menjalani hidup, berikan jalan keluar. Angkat beban mereka Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di GBI Tuhan Yesus, dalam setiap pekerjaan, usaha, studi, sekolah dan apapun yang menjadi profesi kami sehari-hari. Tuhan sertai Engkau menjadikan beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan berkati juga sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, baik untuk persembahan diakonia, perpuluhan dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan yang membalas dengan berlipat ganda. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan terima kasih buat bangsa dan negara kami. Berkati, urapi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Dan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, baik sipil maupun militer. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Terima kasih juga Tuhan buat kehidupan kami, di mana kami boleh menjalani hidup kami seminggu ke depan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan memakai kami senjata kebenaran Allah dimanapun kami berada, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, usaha kami, dan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Bagai kami Tuhan sebagai senjata kebenaran, sehingga kami boleh menjadi terang dan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Sebelum kami berpisah satu sama lain dari tempat ini Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai memberkati hidupmu mulai hari ini, esok bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menjemput setiap kita yang percaya, diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan.